Sudah lebih dari 20 tahun saya menjadi pemandi jenazah di sebuah rumah sakit besar di kota ini. Entah sudah berapa ratus tubuh yang saya mandikan. Mayat bayi, ibu muda, orang tua, korban kecelakaan, pembunuhan, bahkan yang ditemukan dalam keadaan membusuk. Tapi kejadian pada suatu malam di bulan Juni itu adalah yang paling menakutkan dalam hidup saya. Hari itu, saya mendapat panggilan dari bagian forensik untuk memandikan seorang wanita paruh baya bernama Ibu Ruqiyah yang meninggal akibat serangan jantung mendadak. Keluarganya menginginkan agar jenazah segera dimandikan dan dikafani karena akan langsung dibawa ke kampung halamannya malam itu juga. Saya datang ke ruang jenazah seperti biasa. Malam sudah larut. Pukul 11.10, saya membuka pintu ruang jenazah. Bau formalin, dinginnya AC yang menusuk tulang, dan lampu neon putih yang terlalu terang membuat ruangan itu terasa seperti dunia lain. Di daftar log jenazah, tercatat nama, Ruqiyah, 57 tahun, wanita, telah diterima pukul 20.40. Petugas kamar jenazah malam itu, Pak Rudi, menyerahkan form dan berkata, "Sudah ditaruh di meja besi nomor 3, Bu. Saya tinggal sebentar. Ya, mau ambil kunci ruang pendingin yang ketinggalan." Saya mengangguk. Sudah biasa kerja sendiri. Saya membuka lemari alat, mengambil sarung tangan, air mawar, sabun, dan kain kafan yang sudah disiapkan. Tapi saat saya menuju meja nomor 3, tidak ada jenazah di sana. Meja itu kosong. Saya pikir saya salah lihat. Saya cek satu persatu meja lain. Ada 3 jenazah lainnya, semua laki-laki, 2 diantaranya sudah dikafani. Tidak ada perempuan. Saya kembali ke log, memastikan ulang. Tertulis jelas. Meja nomor 3, Pak Rudi, teriak saya memanggil. Tidak ada jawaban. Saya keluar dari ruang jenazah, lorong sepi. Hanya suara dengung lampu dan sesekali suara monitor dari ruang ICU sebelah. Saat saya kembali masuk, saya mencium sesuatu yang aneh, wangi bunga melati yang sangat kuat. Itu tidak biasa. Bunga melati tidak digunakan di ruang jenazah rumah sakit ini. Saya menelan ludah. Jantung saya mulai berdebar. Saya menyusuri lagi ruang itu. Semua meja kosong, kecuali 3 jenazah laki-laki. Ibu Ruqiyah menghilang. Tiba-tiba, krek, suara kaki berdecit di lantai keramik. Saya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Saya mundur perlahan. Perasaan saya tidak enak. Tangan saya gemetar. Saat saya hendak berbalik keluar, tiba-tiba hawa dingin menusuk punggung saya. Seolah ada yang berdiri di belakang saya. Saya menoleh perlahan. Ada sosok wanita berdiri di sana. Wajahnya pucat, bibir membiru, rambut panjang tergerai dan basah seperti baru disiram. Matanya terbuka setengah, menatap saya tanpa berkedip. Dan yang paling mengerikan, itu adalah sosok Ibu Ruqiyah. Tubuhnya berdiri, tapi kaku. Tidak bergerak, tidak bicara. Saya berteriak sekuat tenaga dan terjatuh ke lantai. Sosok itu tak bergeming, hanya menatap. Pak Rudi datang tergopoh-gopoh.
panik melihat saya jatuh. Tapi saat saya tunjukkan arah di mana sosok itu berdiri, sudah tidak ada apa-apa. Kami mencari ke seluruh ruang jenazah, dan jenazah Ibu Ruqyah akhirnya ditemukan tergeletak di atas meja nomor 3. Seolah tak pernah hilang, seolah dia memang ada di sana sejak tadi. Namun, air mawar yang saya bawa sudah setengah habis. Dan sarung tangan saya sudah basah. Seolah saya telah memandikannya tanpa sadar. Saya tidak pernah bisa melupakan malam itu. Bahkan sampai sekarang, setiap saya melewati meja nomor 3, saya masih mencium samar-samar wangi melati yang dingin menusuk. Aku pikir setelah kejadian Ibu Ruqyah yang tiba-tiba muncul di belakangku, aku tak akan lagi mengalami hal yang lebih menyeramkan. Tapi ternyata, malam itu, aku salah besar. Hari Kamis, sekitar pukul 22.30, aku dipanggil ke ruang jenazah untuk memandikan seorang pria bernama Pak Surya, usia 65 tahun. Menurut data, ia meninggal karena penyakit paru-paru akut dan sempat dirawat di ruang isolasi. Sejak COVID, ruang isolasi jadi tempat yang jarang dikunjungi. Dan jenazah dari sana pun lebih sering ditangani dalam protokol ketat. Tapi kali ini, karena hasil tes terakhirnya negatif, proses mandinya diperbolehkan seperti biasa. Aku masuk ke ruang jenazah malam itu sendirian. Petugas jaga semalam hanya satu orang, Pak Tono, tapi dia izin ke toilet karena sakit perut. Aku tak bisa menunggu terlalu lama, karena keluarga almarhum mendesak agar jenazah segera dimandikan. Lampu ruang jenazah menyala redup. Aku menggeser meja besi nomor 5. Di atasnya terbujur tubuh Pak Surya. Tubuhnya kaku, kulitnya pucat kekuningan, bibir biru, dan matanya telah ditutup. Kafan, sabun, dan air sudah kusiapkan. Aku mulai membuka bajunya, lalu menuangkan air hangat pelan-pelan ke tubuhnya. Suasana begitu sunyi, bahkan jam dinding pun seperti berhenti berdetak. Saat aku mulai menyabuni bagian dada, terdengar suara retakan kecil dari leher jenazah. Aku berhenti. Ku benamkan kepalaku sebentar, mencoba mengabaikan rasa takut. Kadang jenazah memang mengeluarkan bunyi, gas dalam tubuh, atau sendi yang mengeras. Tapi suara itu semakin jelas. Krek, krek, krek. Aku menatap wajah Pak Surya. Tetap diam, mulutnya sedikit terbuka, seolah hendak berbicara. Aku lanjut menyabuni tangan kanannya. Lalu tiba-tiba, tubuh jenazah itu bergetar. Aku terpaku, mataku membelalak, air di baskomku berguncang. Perlahan, tubuh itu bergerak naik. Perlahan, sangat perlahan, lalu duduk. Ya Tuhan, dia duduk. Tubuhnya benar-benar duduk di atas meja mandi jenazah. Punggungnya tegak, lehernya menunduk sedikit, tangannya kaku di samping tubuhnya. Tapi yang paling menyeramkan adalah, matanya terbuka perlahan. Dan dia menatapku, matanya hitam pekat, tak ada putihnya sedikit pun. Aku menjerit histeris. Ember tumpah, air sabun menyebar di lantai. Aku lari ke arah pintu, namun terpeleset dan jatuh tersungkur. Ketika aku mencoba bangkit, aku melihat dari sudut mataku, jenazah itu kini berdiri. Tangannya terjulur ke arahku, bibirnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu. Tolong, tolong aku. Aku menjerit lebih kencang, berusaha merangkak keluar. Tiba-tiba pintu ruang jenazah terbuka keras, Pak Tono masuk dan langsung membantuku berdiri. Ada apa? Bu Marni, aku menunjuk ke arah meja. Tapi, jenazah Pak Surya telah kembali terbaring. Kafan masih utuh, tubuhnya kaku, matanya tertutup seperti semula.
Tak ada tanda-tanda dia pernah duduk, apalagi berdiri. Pak Tono melihatku seperti aku gila. Tapi aku tahu, apa yang kulihat tadi bukan halusinasi. Dan yang lebih membuatku gemetar, esok paginya, saat keluarganya datang untuk mengambil jenazah, anak bungsu Pak Surya menangis terseduh dan berkata, "Tadi malam saya mimpi Bapak berdiri di ujung tempat tidur, matanya hitam. Dan bilang, tolong aku keluar dari situ. Sejak malam itu, aku tak pernah mau sendirian lagi di ruang jenazah. Dan setiap kali aku menatap mata jenazah yang belum tertutup, aku selalu ingat mata hitam tanpa putih itu, yang menatap langsung ke dalam jiwaku." Pada suatu malam saat itu hujan turun gerimis sejak sore. Suasana rumah sakit begitu sepi, hanya sesekali terdengar derap kaki perawat yang lewat di lorong. Malam itu, Bu Marni kembali dijadwalkan untuk memandikan jenazah di ruang jenazah utama. Kali ini, seorang pria muda bernama Bagas, usia 30 tahun, korban kecelakaan motor yang meninggal di tempat. Kepalanya mengalami benturan keras, tetapi tubuhnya masih utuh. Hanya ada luka terbuka di dahi dan sedikit lebam di bagian rusuk kanan. Proses visum sudah selesai dan jenazah dimasukkan ke ruang pendingin sejak siang. Pukul 23.15. Jenazah baru dikeluarkan karena keluarga tinggal di luar kota dan baru akan datang subuh untuk prosesi pemakaman. Hujan masih rintik saat Bu Marni membuka pintu ruang jenazah. Lampu-lampu berpendar dingin di antara aroma formalin dan karbol. Tubuh Bagas terbujur kaku di meja mandi. Perlahan-lahan, Bu Marni mulai menyiram tubuhnya dengan air hangat yang telah dicampur air bunga. Diperlakukan dengan lembut, seperti semua jenazah lain yang ia rawat. Namun, malam itu berbeda. Saat air disiram ke bagian dada, tubuh jenazah mendadak bergetar pelan. Awalnya seperti refleks biasa, tapi kemudian, jari-jari tangannya menggenggam kuat. Bu Marni menghentikan gerakannya, menatap lekat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mungkin efek saraf, bisiknya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tapi belum sempat ia bergerak lagi, tubuh Bagas langsung bangkit setengah duduk dengan cepat. Tanpa aba-aba, tanpa suara, tubuhnya membungkuk ke depan, seperti seseorang yang baru bangun tidur. Matanya terbuka, dan memelotot tajam ke arah Bu Marni. Luka di dahinya masih menganga, darahnya sudah mengering, tapi wajahnya menatap seperti orang hidup yang sangat marah. Bu Marni terpaku. Kedua kakinya seperti tertancap ke lantai. Ember tumpah, air menggenang di lantai, membasahi sekitarnya. Tubuh jenazah itu kemudian berdiri perlahan dari meja besi. "Astagfirullah, astagfirullah," Bu Marni bergumam tanpa sadar. Jenazah Bagas kini berdiri tegak. Matanya menatap liar ke segala arah. Dan kemudian, dengan suara serak dan berat seperti berasal dari kerongkongan yang rusak, ia berkata, "Aku belum mati." Suara itu begitu pelan, tapi jelas terdengar. Udara di ruang itu berubah dingin. Uap putih keluar dari mulut Bu Marni ketika ia mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Jenazah Bagas kemudian mengambil satu langkah maju. Langkah berat, tapi nyata. Tiba-tiba, lampu ruang jenazah berkedip, lalu mati. Ruangan tenggelam dalam kegelapan selama beberapa detik. Saat lampu menyala kembali, tubuh Bagas sudah kembali terbaring di meja. Tak ada bekas ia duduk, apalagi berdiri. Tangannya terentang lurus, matanya tertutup rapat. Luka di dahinya menghitam, lebih gelap dari sebelumnya. Bu Marni terduduk lemas. Air matanya menetes tanpa sadar. Tak lama kemudian, Pak Joko, petugas malam, masuk tergesa karena mendengar suara benda jatuh dari CCTV. "Bu Marni,
Ada apa? Dengan suara terbata, Bu Marni hanya bisa menunjuk ke jenazah di meja mandi. Dan yang lebih menyeramkan, keesokan paginya, saat jenazah hendak dikafani ulang oleh pihak keluarga, ditemukan bekas jejak kaki basah di lantai ruang jenazah, menuju ke pintu keluar. Padahal ruangan itu tertutup rapat sejak malam sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian jenazah yang bangkit saat dimandikan, suasana hati Bu Marni belum benar-benar pulih. Tapi pekerjaan di rumah sakit tak mengenal jeda. Kematian datang tanpa bisa ditebak. Dan tubuh-tubuh itu tetap harus diperlakukan dengan layak sebelum diserahkan ke keluarga. Pada malam Jumat Kliwon, sekitar pukul 0.45, Bu Marni mendapat panggilan untuk memandikan jenazah seorang wanita tua bernama Ibu Karnia, usia 78 tahun, meninggal karena gagal jantung. Tak ada tanda-tanda kekerasan atau luka, hanya tubuh kurus yang terlihat tenang dalam tidur panjangnya. Saat memasuki ruang jenazah, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Listrik sempat padam sore tadi, dan walau kini sudah menyala, sinarnya masih redup seperti enggan menerangi seluruh ruangan. Meja jenazah nomor 3 sudah disiapkan. Dan di atasnya terbaring tubuh Ibu Karnia, tertutup kain putih tipis. Bu Marni membuka penutup wajahnya dengan pelan, lalu mulai mempersiapkan air hangat dan peralatan mandi. Semua berjalan seperti biasa, hingga ia mulai membasuh wajah jenazah. Saat tangan Bu Marni menyentuh pipi jenazah itu, terdengar suara klik, sangat halus, seperti bunyi leher bergeser. Ia menghentikan gerakannya. Tatapannya tertuju pada wajah Ibu Karnia. Masih tertutup, tenang. Tapi perasaan aneh mulai merayap. Jantung Bu Marni berdetak lebih cepat. Ia kembali melanjutkan. Kali ini membasuh tangan dan kaki. Namun ketika ia membungkuk untuk mengambil sabun, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Perlahan, dengan napas menahan, ia menoleh ke arah wajah jenazah. Dan saat itulah, mata Bu Marni membelalak keras. Kepala jenazah itu menoleh sedikit ke kanan. Sangat pelan, tapi cukup jelas terlihat. Leher yang sebelumnya lurus kini miring. Mata yang tadi tertutup, kini sedikit terbuka. Tak sepenuhnya, tapi cukup untuk melihat garis putih bola mata yang mengintip dari balik kelopak. Ya Allah, Bu Marni bergumam lirih. Ia melangkah mundur, namun lututnya gemetar. Tubuhnya bersandar pada dinding, tak mampu berpikir. Bu Marni, apa itu? Barusan kepala jenazahnya bergerak. Suara itu datang dari arah pintu. Suster Lita, yang baru datang untuk menyerahkan dokumen pemulasaran, berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi. Tanpa jawaban, Bu Marni menatap suster itu dengan mata penuh teror. Dan saat keduanya memandang ke meja jenazah lagi, kepala jenazah itu kembali menghadap lurus. Seolah tak pernah bergerak sedikit pun. Namun tak hanya itu, ketika mereka mendekat perlahan, mereka melihat sesuatu yang tak bisa dibantah. Ada jejak air sabun yang membentuk garis melengkung di bawah kepala jenazah. Seperti bekas kepala yang benar-benar menoleh dan membasahi alasnya. Suster Lita langsung mundur dan menutup mulutnya. Bu, saya nggak bisa di sini. Saya tunggu di luar ya, katanya dengan suara gemetar. Bu Marni tetap di dalam, berusaha menyelesaikan tugasnya. Tapi tangannya tak berhenti bergetar. Setiap menyentuh tubuh Ibu Karnia, ia selalu menahan napas, berharap kepala itu tak menoleh lagi. Namun sebelum mengakhiri proses mandi, ketika ia sedang menutup wajah jenazah dengan kain kafan, ia mendengar bisikan halus, seperti hembusan napas yang meluncur ke telinganya, "Terima kasih." Suara perempuan tua, tapi sangat dekat. Terlalu dekat. Bu Marni menoleh cepat.
Tak ada siapa-siapa, dan wajah jenazah Ibu Karnia sudah tertutup rapat, seperti tak pernah terbuka. Sejak malam itu, meja nomor 3 di ruang jenazah kerap terasa lebih dingin dibanding meja lain. Bahkan setelah dibersihkan berkali-kali, masih ada garis melengkung samar seperti bekas air sabun, membentuk setengah lingkaran di sisi kepala. Dan Bu Marni tahu, kepala itu memang pernah benar-benar menoleh, entah karena apa. Menjelang akhir bulan, tepatnya di malam Senin yang gerimis, suasana rumah sakit kembali terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan yang turun sejak sore membungkus langit dengan kabut tebal. Daun jendela di ruang jenazah bergetar pelan tertiup angin malam yang lembab dan dingin. Sekitar pukul 22.10, Bu Marni menerima kabar bahwa ada jenazah baru yang harus dimandikan. Kali ini adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun bernama Pak Heru, yang meninggal karena serangan jantung mendadak saat bekerja sebagai satpam di kantor pemerintahan. Tubuhnya sudah dibawa dari ruang IGD sejak pukul 7 malam dan disimpan di lemari pendingin ruang jenazah. Ketika Bu Marni memasuki ruang tersebut, ia sudah cukup terbiasa dengan dinginnya ruangan. Aroma formalin dan karbol yang menusuk, serta keheningan mencekam yang jadi bagian dari pekerjaannya. Namun entah mengapa malam itu, perasaannya tidak tenang. Terdapat sesak di dada, seperti tekanan berat yang mengikutinya sejak membuka pintu ruangan. Tapi ia tetap melangkah, mendorong troli berisi perlengkapan mandi jenazah menuju meja nomor 2, tempat Pak Heru dibaringkan. Ia membuka kain penutup jenazah dengan tenang. Tubuh Pak Heru tampak biasa saja, tak ada luka. Tapi yang menarik perhatian Bu Marni adalah tangan kanan jenazah itu sedikit terangkat. Seperti sedang menekuk siku, mungkin posisi terakhir saat ia meninggal. Saat proses mandi dimulai, Bu Marni seperti biasa menyiramkan air bunga dari kepala, kemudian ke seluruh tubuh. Saat ia hendak memandikan bagian tangan kanan, ia memegang lengan Pak Heru dan meluruskannya perlahan. Tangan itu berat, tapi bisa diluruskan tanpa masalah. Namun baru beberapa detik setelah itu, saat Bu Marni mengambil sabun, tangan itu jatuh dengan suara keras ke pinggir meja. "Buk!" Suara daging menghantam logam menggema di ruangan. Bu Marni tersentak. Ia menoleh, dan melihat tangan kanan Pak Heru terkulai di sisi meja, menggantung ke bawah seperti tidak memiliki tulang. Jari-jarinya terbuka, seolah sedang mencari sesuatu. Ia yakin tadi tangan itu sudah ia letakkan dengan posisi rapat di samping tubuh. Perlahan-lahan, dengan perasaan tidak enak, Bu Marni memegang lengan jenazah dan mengangkatnya kembali ke posisi semula. Beberapa menit kemudian, saat ia membasuh bagian dada dan bahu, tangan itu jatuh lagi. "Bu, kali ini lebih keras." Tapi yang membuat jantung Bu Marni hampir berhenti adalah, posisi tangan itu bukan jatuh lurus, tapi menekuk dengan telapak tangan yang mengarah ke arahnya. Seperti sedang menggapai, tubuhnya kaku, kedua lututnya bergetar. Ia menatap jenazah itu tanpa bergerak, dan saat itulah, ia melihat jari telunjuk Pak Heru bergerak sedikit. Sangat pelan, tapi cukup nyata. Seketika itu juga, lampu ruang jenazah berkedip pelan. Udara di ruangan semakin dingin. Bu Marni mulai bergumam doa sambil mencoba menenangkan diri. Ia berpikir untuk menyelesaikan proses ini secepat mungkin. Namun setiap kali ia menyentuh tangan kanan jenazah itu, selalu jatuh kembali. Selalu mengarah ke arahnya. Beberapa saat kemudian, tangan itu jatuh lagi. Tapi kali ini telapak tangannya menyentuh tangan Bu Marni. "Astagfirullah," teriaknya spontan sambil menarik tangannya. Sentuhan itu dingin, tapi terasa seperti masih hidup, lembut,
Dengan sedikit tekanan, seperti seseorang yang menahan dan meminta. Saat ia mundur perlahan, dari sudut matanya ia melihat ada air menetes dari sudut mata jenazah. Apakah itu air yang tersisa saat disiram? Atau air mata? Bu Marni tak mampu membedakan. Tapi tubuhnya menggigil. Ia buru-buru menutupi jenazah dengan kain dan keluar dari ruangan tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya memburu, dan lututnya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Keesokan paginya, saat petugas lain membuka kembali kain kafan untuk proses selanjutnya, mereka menemukan tangan kanan Pak Heru sudah menekuk sendiri, menggenggam ujung kain kafan yang menutupi dadanya. Padahal Bu Marni yakin, ia sudah membaringkannya lurus malam sebelumnya. Dan yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Di lengan kanan jenazah itu, ada jejak jari manusia. Seperti bekas genggaman, namun dengan arah dari bawah ke atas, seolah ada yang menggenggam balik dari tubuhnya. Di suatu malam yang tenang, ketika sebagian besar staf rumah sakit sudah pulang dan hanya beberapa perawat jaga yang tersisa, suasana di lorong menuju ruang jenazah terasa sangat hening. Bahkan suara detak jam dinding di ruang administrasi bisa terdengar sampai ke ujung lorong. Waktu menunjukkan pukul 23.47. Bu Marni baru saja menyelesaikan pemulasaran jenazah terakhir malam itu. Seorang pria muda bernama Raka, usia 27 tahun, yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas parah. Wajahnya masih utuh meski tubuh bagian bawahnya rusak parah. Ia sudah selesai dimandikan, dikafani dengan rapi, dan diletakkan di atas meja logam pendingin sambil menunggu dijemput keluarganya esok pagi. Ruangan tampak bersih, meja peralatan dibersihkan, air sisa dibuang. Semua prosedur dilaksanakan seperti biasa. Namun sekitar 10 menit setelah selesai, saat Bu Marni sedang mencatat waktu pemulasaran di meja kecil dekat pintu, ia mendengar bunyi kain berkesiur sangat halus. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin dari celah ventilasi. Tapi saat ia berhenti menulis dan menoleh, dadanya langsung terhentak. Kain kafan jenazah Raka yang tadi ia ikat erat, kini terbuka di bagian dada. Perlahan, seolah ada tangan tak terlihat yang melonggarkan simpulnya. Bu Marni menatap tajam ke arah jenazah, mencoba meyakinkan diri kalau mungkin ikatan tadi kurang kencang. Tapi dalam hati, ia tahu, ia tidak pernah ceroboh. Dengan langkah perlahan, ia mendekati jenazah. Matanya menyorot simpul kain yang sudah terlepas dan kini terjulur longgar ke samping tubuh. Ya Allah, gumamnya lirih. Ia mencoba mengikat ulang dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun ketika ia baru saja menarik ujung kain untuk mengikat kembali, kain itu terlepas sendiri, meluncur turun dari bagian dada hingga perut. Tak ada angin, tak ada siapa-siapa, tapi kafan itu seperti ditarik dari dalam. Bu Marni tersentak mundur. Di belakangnya, lampu ruangan berkedip sekali. Hanya satu kedipan, namun cukup membuatnya sadar bahwa malam itu tidak seperti malam-malam biasanya. Ia menarik napas panjang, membaca doa dalam hati. Lalu sekali lagi menguatkan diri untuk mengikat ulang kafan. Tapi saat ia memegang ujung kain itu, ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Kain kafan itu hangat, seperti baru dipakai seseorang yang masih hidup. Dan sebelum sempat ia menarik kainnya, kafan itu bergerak, mengejang sedikit. Bukan karena angin, bukan karena air, tapi karena tubuh di bawahnya menggerakkan dada. Ada tarikan nafas, halus, hampir tidak terdengar. Tapi Bu Marni jelas melihat dada jenazah itu naik turun satu kali. Matanya membelalak, tubuhnya kaku. Ia terdiam selama beberapa detik, tak tahu harus apa. Kemudian, kain kafan itu melambung sedikit,
seperti ada yang mencoba duduk dari dalam. "Ya Allah ya Rab," bisiknya dengan napas tercekat. Ia berlari ke arah pintu dan menoleh sekali lagi. Apa yang dilihatnya membuat darahnya hampir beku di tempat. Kafan itu kini terbuka hingga ke bagian leher, dan wajah jenazah Raka terlihat jelas, dengan kedua matanya yang setengah terbuka. Tatapannya lurus ke langit-langit, namun terlihat seperti menyadari. Bu Marni tak tahu berapa lama ia berdiri di ambang pintu, tak sanggup masuk, tak mampu meninggalkan ruangan. Hingga akhirnya, dua orang petugas keamanan yang sedang patroli lewat dan melihatnya pucat berdiri kaku. Mereka segera masuk dan menyalakan lampu terang. Anehnya, saat mereka masuk, semua kembali seperti semula. Kafan jenazah kembali terikat rapi. Tak ada bekas terbuka, tak ada mata yang terbuka, tak ada dada yang bergerak. Namun Bu Marni tahu, itu bukan halusinasi. Kafan itu pernah terbuka, tubuh itu pernah bergerak. Dan sejak malam itu, setiap kali ia memandikan jenazah, Bu Marni selalu memastikan simpul kafan terikat lebih dari 3 kali. Namun tetap saja, setiap kali melewati meja tempat Raka pernah dibaringkan, ia merasakan tatapan yang menembus punggungnya. Seolah masih ada yang belum benar-benar pergi.